Dalam muqaddimah ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian, agar kita yang berusia 40 tahun lebih untuk bisa lebih fokus dalam urusan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebut kata 40 tahun terkait dengan usia manusia di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ahqaf surat 46 ayat yang ke-15. Surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Ahqaf 46 ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, dan penekanannya kepada ibu, karena ibulah yang telah mengandungnya dalam keadaan payah dan juga menyusuinya dalam keadaan payah. Dan dalam ketika melahirkan, ya, ketika melahirkannya dalam keadaan payah, kemudian menyusuinya, ya, hamil, menyusui, itu totalnya dalam Al-Quran dikatakan 30 bulan, ya. Mengandung kemudian menyusuinya, totalnya 30 bulan. Di dalam Al-Quran ada anjuran untuk menyusui anak kurang lebih 2 tahun, ya, bukan sebuah keharusan tapi anjuran, dan itu lebih baik kalau menyusui putra putrinya dengan ASI selama 2 tahun alias 24 bulan. Dan umumnya wanita hamil, para ulama mengatakan minimal 6 bulan dan umumnya 9 bulan 10 hari. Tapi kalau usia 6 bulan itu sudah, seandainya ada ibu yang melahirkan bayinya prematur, usia 6 bulan itu sudah, ya, normal, walaupun butuh perawatan intensif. Maka kurang lebihnya mengandung dan menyusui 30 bulan. Maka ketika mereka sampai dalam usia dewasa dan sampai pada usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kata 40 tahun ini bukan sesuatu yang kebetulan dan bukan sesuatu yang asal-asalan, tapi ada maksud yang terkandung di dalamnya. Ketika manusia berusia 40 tahun, maka sempurnalah kedewasaannya, sempurnalah akalnya, sempurnalah kekuatannya. Maka secara bertahap ketika sudah melewati usia 40 tahun akan terjadi penurunan daya ingat, kekuatan fisiknya dan lain-lainnya akan menurun. Seperti orang yang berjalan dalam sebuah gunung. Ketika usia 40 tahun itu sudah puncaknya, setelah itu turun lagi. Dan pada usia itu dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kemudian wa an a'mala salihan tardo wa aslih li fi dhurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dia berdoa kepada Allah,
Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Bimbinglah kami supaya kami itu bisa bersyukur kepadamu. Karena di usia 40 tahun secara umum ya, walaupun tidak semua, secara umum rata-rata manusia itu usia 40 tahun lebih hidupnya mapan. Walaupun pada usia mudanya bujangan, nggak punya apa-apa. Biasanya ya secara umum, walaupun masih ada yang usia 50 tahun belum mapan mungkin ya. Tapi umumnya saat bujangan dulu belum punya istri, nggak punya motor, nggak punya rumah ya, dan harta yang lainnya. Kalau rata-rata ya, rata-rata di antara kita kecuali yang diwarisi orang tuanya. Itu pun kalau orang tuanya meninggal lebih awal. Tapi kalau orang tuanya masih hidup ya belum diwarisi, kecuali dikasih. Tapi secara umum banyak yang waktu bujangan belum nikah, tidak punya pasangan, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya tabungan. Setelah bertambah usia, Allah berikan itu semua. Maka kita meminta kepada Allah sebuah petunjuk agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Para ulama menyarankan kalau orang tua kita masih hidup, semakin bertambah usia kita, maka harus semakin besar bakti kita kepadanya. Karena kalau kita sebagai anak sudah semakin tua, apalagi orang tua kita semakin tua lagi. Dan juga minta kepada Allah supaya bisa berbuat amal soleh yang Allah ridhoi. Dan juga minta dan berdoa kepada Allah agar keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Dan yang terakhir, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada satu nasihat dari Imam Malik rahimahullah, yang mana beliau memberikan gambaran bagaimana kondisi para ulama di zaman beliau. Beliau mengatakan, adraktu ahlal ilmi fi biladina wa hum yatlubuna ad-dunya wa yukhalituna an-nas hatta ya'tiya ahadihim arba'una sanah fa ida atat alaihim i'tazalun nas. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan, ya, aku menjumpai para ulama di berbagai negeri. Mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia dan bergaul dengan banyak manusia. Tapi ketika mereka memasuki usia 40 tahun, mereka mulai menjauh dari manusia. Bukan maksudnya menjauh, tidak kenal, tidak mau dekat dengan mereka. Maksudnya tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Kalau sudah usia masuk 40 tahun, sudah mulai fokus. Karena semakin dekat dengan pintu kematian, tidak terlalu banyak aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi, berkurang. Itu para ulama di zaman Imam Malik rahimahullah. Nah, maka setidaknya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita yang sudah usia 40, banyak yang sudah 40, termasuk saya, sebagian saja yang berusianya di bawah 40 ya. Maka yang usianya 40 apalagi lebih, kita diingatkan supaya lebih fokus lagi mempersiapkan diri.